warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda di pagi hari ini? Senang sekali saya Tuti Wulan hadir kembali menjumpai Anda tentunya dalam program acara Bincang Gemilang. Dan acara pada pagi hari ini dipersembahkan oleh Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat, Humas Protokol Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat, Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Nusa Tenggara Barat, dan tentunya Lombok TV. Dan pemirsa, hari ini kita akan membahas topik yang sangat menarik sekali terkait dengan nasib UKM di tengah pandemi COVID-19. Kita sudah menghadirkan sosok narasumber yang sangat kompeten dan juga menginspirasi kita bersama, dan tentunya bisa memberikan motivasi agar kita bisa bangkit di tengah pandemi virus corona saat ini. Narasumber yang sudah hadir bersama kami di studio pada pagi hari ini, beliau adalah Nofar Evarduan yang merupakan anggota DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat atau Ketua Fraksi Partai Gerindra. Kemudian juga hadir Bapak Abdul Hadi yang merupakan pelaku UKM dari Kabupaten Lombok Barat, dan tentunya satu sosok yang spesial pada kesempatan pagi hari ini pemirsa, beliau adalah Sandiaga Uno yang akan nanti live bersama kami melalui aplikasi Zoom pada kesempatan pagi hari ini. Dan berikut kami mengajak Anda untuk menyaksikan program Bincang Gemilang di kesempatan pagi hari ini. Selamat menyaksikan. Mbak, jadi kalau bicara mengenai UKM itu sendiri, pertama yang perlu dipahami bahwa UKM ini adalah sebagai tulang punggung, sebagai penggeliat ekonomi di daerah. Nah, bicara mengenai COVID-19, kondisi hari ini, saya kemarin siang sempat ketemu dengan para pelaku UMKM, dan memang mereka sangat terpukul, dan saya rasa Pak Hadi mungkin mengetahui ya, kenapa sangat terpukul, karena kondisi UMKM hari ini selain dia harus bertahan untuk dirinya sendiri, dia juga sudah tidak mampu memberikan supply agar kemudian proses ekonomi baik untuk perusahaannya ataupun untuk keluar ini sulit untuk dijalankan. Kalau saya melihat data BPS di tahun 2017, itu ada sejumlah semua unit usaha itu ada sekitar 648.000 dengan usaha kecil, mikro lah ya, usaha mikronya itu berjumlah 582 ribuan, lalu usaha menengahnya itu ada di sekitar 62 ribuan, lalu yang agak besar itu di angka 2,9 ribu, dan yang paling besar 414. Totalnya sekitar 648.000 UKM berdasarkan data BPS 2017. Namun saya membaca tajuk berita yang disampaikan oleh Dinas UKM Provinsi, hanya ada 48.000 UKM yang aktif. Nah, ini artinya kalau dari 648 ini siapa yang kemudian menjadi salah ya? Apakah data BPS atau Dinas Koperasi UKM ini? Hanya 48.000 dari 648. Saya tadi memberikan ilustrasi, Mbak, bagaimana sektor UKM ini benar-benar bisa menjadi tulang punggung untuk ekonomi daerah. Saya berikan contoh secara nasional dulu ya. Jadi kita secara nasional data 2018 itu ada terkait dengan PDB. Dari total PDB 14,2 triliun, 8,5 triliunnya itu ditopang dari sisi UKM, atau sekitar hampir 59%. Artinya sangat besar sekali potensi UKM ini dapat memberikan geliat ekonomi di daerah. Nah, sekarang tinggal bagaimana kemudian daerah memberikan fokus perhatian khusus kepada pelaku-pelaku unit usaha ini. Artinya memang bagaimana caranya para pelaku UKM ini harus bisa bertahan, terutama di masa pandemi COVID-19 saat ini ya. Saya bergeser ke Bapak Abdul Hadi nih, melihat kondisi saat ini memang kita bisa katakan kondisi sulit, dan juga bagaimana semua orang harus bisa bertahan dalam kondisi ekonomi saat ini. Nah, Bapak Hadi sendiri, bagaimana Anda bisa menyampaikan mungkin perasaan yang Anda rasakan ketika misalnya sebelum masa pandemi COVID-19, sesaat, dan juga saat ini kita berada di masa transisi COVID-19. Ya, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada pemirsa maupun teman-teman UMKM. Memang kita harus selalu ceria dan selalu semangat dalam menghadapi apa yang terjadi di negeri ini. Jadi sebelum pandemi itu memang kami pelaku UMKM itu selalu bertemu setiap waktu dan setiap saat. Kami masih bisa bertemu di hotel, di apalah, dalam acara seminar maupun dalam acara pertemuan-pertemuan UMKM ini. Namun setelah itu, setelah terjadi pandemi ini, kami agak sedikit terputus lah, agak jarang ketemu karena tidak terlalu banyak kegiatan pembinaan maupun
pelatihan-pelatihan terhadap UMKM ini karena terbentur dengan pandemi ini. Dan secara produksi memang yang saya lihat di teman-teman ini banyak sekali yang sangat signifikan lah terdampaknya, apalagi yang bergantung di toko oleh-oleh atau khususnya pariwisata lah, itu sangat bahkan sangat terpuruk lah saya bilang, karena tidak bisa berproduksi lagi. Namun memang kemarin ada seperti dari pemerintah bentuknya stimulus ataupun kegiatan seperti JPS, jaringan pengaman sosial ini, yang melibatkan kami. Itu pun yang terlibat, masih banyak yang belum terlibat gitu kan. Jadi yang UKM yang terlibat di situ, alhamdulillah kita merasakan dampaknya luar biasa, sangat baik lah untuk perkembangan atau untuk membangunkan kembali UMKM yang sempat tertidur lah ibaratnya. Di situ kami mengapresiasi pemerintah begitu cerdas di situ, dalam artian memberikan melibatkan UMKM di JPS Gemilang, yang di provinsi, JPS Mantap yang di Lobar. Nah, tetapi di situ ada juga yang perlu kita kritisi sedikit, harus dibenahi lah ibaratnya. Mungkin aturannya dari tim pengadaannya atau dari mungkin ada yang dadakan-dadakan, itu harus lebih dilihat dari legalitas maupun standarisasinya, itu harus lebih baik lagi kalau seandainya itu ada ke depannya lagi, mungkin itu. Baik Pak Hadi, kalau boleh tahu sudah sejak kapan Bapak menjalankan usaha ini? Ya, saya menjalankan usaha ini mulai 2016, sekitar bulan 4 di situ ya. 2016, bahkan saya sudah berapa kali narasumber di Lombok TV ini juga ya. Kita sudah beberapa kali bertemu dengan Pak Hadi ya. Baik, sejak 2016 dan tetap eksis sampai sekarang. Ya, alhamdulillah, jadi sampai sekarang kita eksis. Bahkan lupa saya cerita di tengah pandemi ini, sebelum pandemi kita normal saja, walaupun itu ada di levelnya agak atas maupun sedang, tapi kita normal dalam beroperasi, karyawan masih normal, kita bisa bayar. Tetapi ketika merebak pandemi ini, sempat juga di tempat lokasi tempat kita, bukan lokasi tapi istilahnya di dusun tempat kita Serbat Jahe ini, ada yang kemarin dinyatakan positif, sempat dinyatakan positif, hingga kita sempat tutup juga. Sempat kita tutup juga hingga kami di situ merasakan bahwa seakan-akan ini akhirnya dunia gitu dah, saking takutnya gitu kan. Tapi alhamdulillah ternyata setelah di swab orangnya positif, dan kita juga ternyata pandemi ini betul-betul terdampak di situ. Jadi untuk memulihkan situasi dan suasana itu sangat sulit. Jadi untuk mengatakan bahwa ini normal, ini dibuka kembali, atau kadang-kadang orang masih was-was untuk hadir ke tempat itu. Ya, jadi itulah salah satu kelebihan dari UMKM. UMKM ini adalah salah satu, bisa yang disampaikan sama Bang Parin tadi, mungkin bisa dikatakan menjadi tulang punggung di daerah ini, bahwa UMKM ini sebesar apapun badai, sebesar apapun permasalahan yang terjadi di negeri ini, bahkan di dunia, tapi UMKM itu enggak secepat itu untuk roboh. Jadi kita masih bisa berpikir, walaupun dengan sebatas kemampuan kami, tapi kami masih bisa berpikir bagaimana supaya karyawan yang ada, tenaga yang bekerja sama kami itu bisa kami gaji, tapi kami terus putar otak untuk berpikir. Jadi karena salah satunya adalah bahan baku yang kami miliki adalah bahan baku lokal, yang potensi yang ada di daerah kita ini gitu. Kita bicara Nusa Tenggara Barat, UMKM ini berdasarkan data JPS ya, BPS, saya ulangi, data BPS. Jadi UMKM ini mampu menyerap 1,2 juta tenaga kerja lokal. Artinya kalau 1,2 juta ini hampir kita katakan seperempat masyarakat Nusa Tenggara Barat. Nah, ini yang kita dengarkan dari Pak Hadi ini kan, bahwa carut marut UKM ini menjadi tidak optimal
karena perhatiannya tidak terlalu fokus. Nah, bayangkan kalau kemudian daerah memberikan perhatian yang secara khusus dan fokus terhadap sektor UMKM. Selain akan memberikan geliat ekonomi, dalam arti memberikan kontribusi kepada daerah, dan juga mampu memberikan lapangan pekerjaan bagi masyarakat di Nusa Tenggara Barat. Jadi kalau ditanya seberapa penting, sangat penting sekali. Artinya ini juga harus melibatkan peran serta dari pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat untuk memberikan pengembangan, untuk memberikan pengembangan juga kepada UMKM kita di wilayah Nusa Tenggara Barat. Nah, tentunya ini bagaimana, seperti apa Anda menilai sikap dari pemerintah daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam memberikan pengembangan terhadap UMKM di NTB? Ini dari referensi yang saya dapatkan. Bagaimana perhatian pemerintah terhadap UMKM di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Saya lihat memang geliat UMKM ini just business as usual sebelum COVID. Sebelum COVID. Jadi ya sekedar ada usaha kecil, mikro atau IKM kecil, ya diberikan bantuan. Tapi tidak ada mapping secara holistik dari daerah. Ini sebelum pandemi. Nah, setelah pandemi kemudian mungkin saya lihat ada trigger bahwa UKM ini mampu memberikan support system kepada daerah sehingga muncullah pergub bela beli produk lokal. Gitu. Tapi kalau kita bicara mengenai pergub bela beli produk lokal di masa pandemi ya Pak Hadi ini ya. Betul. Pertanyaannya kemudian seberapa efektifkah pergub tersebut? Nah, tadi saya sempat berdiskusi dengan Pak Hadi di luar. Ya nanti mungkin beliau yang menjelaskan secara khusus. Ya dari kacamata saya secara pribadi adalah seberapa efektif pergub ini kemudian mampu benar-benar memberikan topang yang jelas bagi UKM agar UKM ini bisa memberikan tulang punggung untuk daerah, untuk geliat ekonomi daerah. Kalau saya lihat perspektifnya agak berbeda untuk di daerah ya, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Saat itu di masa krisis moneter, kita melihat bahwa banyak perusahaan-perusahaan besar itu yang ambruk. Sementara ternyata ada akar rumput jenis-jenis usaha yang kemudian kita sebut dengan UMKM itu. Nah, itulah baru teridentifikasi bahwa ada sektor unit usaha yang kecil ternyata tidak terdampak. Nah, tapi kalau untuk di daerah ini khususnya kita melihat bahwa cakrawalanya pada saat pandemi COVID ini hadir dan datang, ternyata setelah UMKM ini kita membutuhkan bahwa untuk menggerakkan geliat perekonomian di Provinsi Nusa Tenggara Barat dan juga memotong alur distribusi yang mahal, misalnya dari luar daerah ke dalam daerah, sehingga kita meningkatkan potensi dari UKM itu sendiri. Ada berbeda perspektif di sini, artinya kalau di 98 kita baru mengenal yang namanya UMKM, kalau di pandemi COVID ini kita sudah kenal, dan kita berharap kepada UKM ini yang malah membantu menjadi sektor tulang punggung untuk. Jadi tadi kalau kita mendengar dari cerita Pak Hadi ya, dari sisi UKM Serbat Jahe gitu ya, luar biasa tadi Pak Hadi dia harus bekerja dengan tangan dan keringatnya sendiri. Kalau beliau, saya ilustrasikan beliau ini berjualan bakso misalkan ya, dia cari kayu untuk buat gerobak baksonya, dia cari aluminium untuk buat panci baksonya, sampai dia buat baksonya, sampai dia berjualan baksonya. Jadi semuanya itu dilakukan sendiri dengan tangannya beliau sendiri. Nah, maksud saya dari perhatian pemerintah ini setidaknya ada 3 tahapan. Tahapan pertama adalah kita berbicara mengenai identifikasi atau mapping. Mapping mengenai sumber daya alam dan juga sumber daya manusia. Karena kalau dari perspektif daerah, kita tidak bisa melihat dari sisi yang mikro. Walaupun unit usaha yang kita ingin penetrasikan adalah hal yang kecil, yang mikro. Tapi kita harus melihatnya dari makro. Bagaimana potensi daerah dulu? Potensi-potensi apa sih dari sisi UKM, unit-unit usaha ini yang kemudian bisa memberikan sumbangsi yang besar untuk daerah? Itu satu. Yang kedua dari sumber daya manusianya. Sumber daya manusia tentu penguatan kapasitas keterampilan, penguatan kapasitas pengetahuan. Jangan sampai tadi seperti Pak Hadi tadi cerita, sampai ke petaninya ke tumbuhannya untuk menjamin ketersediaan bahan baku. Ini dari sisi pertama, mapping dan identifikasi yang jelas. Sisi yang kedua adalah penguatan jaringan. Yang dimaksud dengan penguatan jaringan ini dibagi 2 lagi. Pertama kita bicara mengenai entitas unit usahanya, penguatan jaringan dari entitas unit usahanya. Di satu sisi adalah ekosistemnya. Ekosistemnya, jadi jangan hanya kuat di entitas unit usahanya, di usaha mikronya, tapi ekosistemnya tidak didukung. Nah, apa-apa saja di poin kedua ini ya, kita pertama penguatan ketersediaan bahan baku dasar, sarpras pengolahan, lalu kemudian juga sampai distribusi dari UKM, IKM sampai dengan end user. Ini di poin keduanya. Di poin ketiganya yang paling besar menurut saya adalah pembiayaan. Pembiayaan yaitu dengan penguatan kredit-kredit usaha mikro ini.
Nah, 3 hal inilah yang menurut saya harus menjadi perhatian dari pemerintah dalam bentuk sebuah alur sistem yang jelas. Dalam bentuk apakah nanti berbentuk perda atau pergub teknis. Yang kemudian nanti yang disampaikan oleh Pak Abdul Hadi tadi, saya sempat berdiskusi, jangan sampai ada pergub bela beli produk lokal, namun kemudian hanya tempelan pergub, lalu kemudian UKM ini hanya diberikan alokasi. Tapi beliau tidak diberikan sumbangsi penguatan kapasitas, penguatan jaringan, tidak diberikan pembiayaan. Nah, akhirnya jadi tidak maksimal kira-kira. Baik, berarti bisa menurut Bang Farin yang 3 ini adalah dasar dari penguatan UMKM di setidak-tidaknya terimplementasi dalam perda dan pergub yang kemudian nanti secara teknis dilanjutkan oleh pelaku dan juga oleh OPD teknis. Oke, baik. Nah, Bang Farin tadi juga sempat ada menyampaikan dari 648.000 ini UMKM di wilayah Nusa Tenggara Barat, ada sebanyak 48.000 yang aktif. Artinya ini 600.000, hampir 600.000 ini dinyatakan sebagai UMKM yang tidak aktif. Nah, ini peran serta dari pemerintah daerah yang Anda harapkan itu harus seperti apa? Nah, ini sebetulnya menjadi pertanyaan saya, Mbak. Karena saya melihat data BPS, itu 648.000 dengan konsis ya, berisi bahwa yang paling kecil itu 582.000, agak besar sedikit itu sekitar 62.000, agak besar sedikit itu 2.900, dan yang paling besar itu 414. Totalnya 648.000 data BPS 2017. Nah, tapi kemudian saya membaca tajuk berita dari Dinas Koperasi dan UKM itu ada 48.000. Nah, ini saya juga menjadi pertanyaan, kok 648.000 jadi 48.000? Pertanyaannya 600.000 ini mati atau 600.000 ini tidak pernah terdata, tidak aktif atau bagaimana? Nah, ya saya rasa kalau ditanya bagaimana peran serta pemerintah, ya hanya dinas terkait yang bisa melakukan mapping secara jelas ya, Mbak ya. Bagaimana kemudian 48.000 ini terdiri dari berapa, kan begitu. Kalau 648.000 ini jelas saya berdasarkan data BPS itu yang tadi saya sampaikan. Jumlahnya di kecil, menengah, besar, dan yang paling besar. Nah, tapi kalau 48.000 ini yang menjadi pertanyaan saya juga. Nah yang menjadi pertanyaan juga nih Bang Farin, dari 48.000 yang aktif tentunya di masa pandemi COVID-19 ini tidak semuanya yang masih bisa berdiri kokoh UMKM di wilayah Nusa Tenggara Barat. Jadi yang akan saya sampaikan mungkin sekaligus saya titip untuk Bang Farin yang selaku anggota Dewan, bahwa kita banyak sekali, mungkin dari dulu ya, sering banyak aturan ya, kita punya aturan pergub, perbub, sampai ke perpernya yang ke sana-sana lah. Tapi saya lihat ini pernya aja yang banyak gitu. Secara realisasinya ini belum diterapkan semaksimal mungkin. Jadi harapan kami Bang, mungkin nanti akan lebih digodok lagi, lebih ini biar benar-benar UMKM kita ini merasakan diskusi Abang yang di anggota Dewan, ya terserah itu apa namanya, karena saya bukan orang akademisi jadi tidak terlalu tahu istilah-istilahnya gitu. Mungkin apa namanya seperti pergub ini, jadi untuk memakai produk-produk lokal ini supaya lebih direalisasikan gitu. Mungkin dari perhotelan kita ini mengambil gula semut itu dari luar. Ternyata masih ada ditemukan demikian ya? Sangat banyak. Karena apa? Karena saya lihat, saya tidak takut ngomong di sini. Karena apa? Karena itu kenyataan bahwa mereka mengambil dari luar itu karena harga yang rendah. Tetapi dia tidak melihat di situ kualitas, tidak melihat lagi kualitas, tapi di situ melihat harga yang rendah. Karena harga jual gula kami ini lumayan di atas itu, bisa 2 kali lipat gitu. Karena kita berpatokan di kualitas. Kami belum tahu yang namanya rafinasi, yang namanya dioplos, yang namanya di apa, kami nggak tahu. Dan kami siap untuk diuji produk kami. Tetapi di sini yang sekali lagi kami titip adalah supaya betul-betul ada penekanan kepada pelaku usaha pariwisata seperti perhotelan ini, supaya betul-betul memakai produk lokal. Jadi di sini juga saya lihat beberapa merek produk-produk nasional lah, ibaratnya di situ sebagai welcome drinknya. Ingin kita supaya siapa tahu bukan hanya serbat jahe, di sini sudah mulai sekarang karena pandemi ini banyak yang pelaku serbat. Apa sih minuman khas kita? Biar kita promosikan lewat situ, Bang. Jadi kita promosikan, nanti
mungkin serbat jahe ini adalah minuman khas Lombok gitu kan. Baik. Jadi melalui itulah kita harus promosikan. Jadi welcome drinknya gitu. Kami Baik. siap menyuplai berapa saja gitu. Baik, saat ini Anda sudah saksikan di layar kaca Anda, kami sudah terhubung dengan Bang Sandiaga Uno yang merupakan pengusaha dan juga politikus Indonesia. Tentunya akan membahas terkait dengan topik hari ini, nasib UKM di tengah pandemi COVID-19 di wilayah Indonesia khususnya Nusa Tenggara Barat. Saya sapa terlebih dahulu Bang Sandiaga Uno. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik. Apa kabar semuanya teman-teman di NTB? Alhamdulillah kabar kami semua baik-baik saja, dan tentunya bagaimana kabar Anda Bang Sandi? Ya, di sini alhamdulillah mengucap syukur. Walaupun kita di tengah pandemi COVID-19, tapi Allah masih berikan kesehatan, masih diberikan kekuatan, keselamatan, sehingga kita masih bisa bertahan di tengah pandemi ini. Dan saya ingin memberikan motivasi agar teman-teman yang terdampak dari segi pariwisata dan beberapa sektor lainnya untuk tetap semangat dan bangkit di saat sulit. Insya Allah kita menang melawan COVID. Yes, we can do it. Baik. Bang Sandi, kami tentunya sudah ngobrol banyak begitu dengan narasumber kita yang hadir pada hari ini terkait dengan nasib UKM di tengah pandemi COVID-19, terutama di daerah kami yaitu di Nusa Tenggara. Kami ingin mengetahui bagaimana pendapat Anda atau bagaimana Anda melihat kondisi UMKM di Indonesia pada masa pandemi ini, Bang Sandi. Kepada sektor UMKM ini sangat dahsyat dibandingkan dengan krisis tahun 97, dibandingkan dengan krisis dunia tahun 2008. Kali ini kita melihat bahwa di ronde-ronde pertama tahap awal dari pandemi ini yang paling terhantam. Nah, dampak pada Krismon tahun 1997, pada saat itu saya ingat banget karena saya langsung terdampak di PHK waktu itu, dan saya memulai usaha saya dari usaha kecil di bidang konsultan keuangan. Saat itu justru UMKM yang menjadi tulang punggung. Dan pukulannya pada kali ini pandemi ini bertahap. Pertama UMKM dulu, setelah UMKM baru usaha menengah, baru usaha besar, termasuk pabrikan. Dengan beban dan kompleksitas yang berat. Tahun 97 kita melihat bahwa krisisnya ini berkaitan dengan dolar yang melambung tinggi. Kali ini kita melihat lebih kepada lapangan pekerjaan. Lebih dari 15 juta saudara-saudara kita yang berpotensi kehilangan lapangan pekerjaan. Lebih dari 47% UMKM yang kali ini kena hantam dan harus menutup usahanya. Lombok pun saya dengar sebagai salah satu daerah yang paling merasakan krisis, paling merasakan kesulitan, terutama UMKM di sektor kuliner, ayam taliwang, kangkung plecing, sektor-sektor dengan ekosistem daripada ekonomi kreatif, terutama di sektor pariwisata. Nah, saya melihat ini adalah satu keadaan yang sangat memprihatinkan, tapi kita tidak boleh pesimis. Kita tidak boleh putus asa, patah semangat. Karena di krisis tahun 97, dan juga 2008. Baik, Bang Sandi masih mendengar suara kami di sini. Betul sekali. Jadi yakinlah pada saat krisis yang seperti sekarang, kalau kita bisa melihat peluang, mengkaji kesempatan yang ada, krisis ini akan segera berakhir. Mudah-mudahan di awal tahun dengan ditemukannya vaksin, kita bisa menyikapi
satu pemulihan ekonomi dan kita sebetulnya sudah ada di titik terendah. Dan kalau kita sudah ada di jurang ini, dan bisa meningkat setelah ini, dan UMKM harus diberikan satu program-program insentif yang bisa meningkatkan penciptaan peluang dan lapangan kerja. Itu yang harus menjadi satu prioritas langkah-langkah kita ke depan. Baik, Bang Sandi, apa tips yang bisa Anda berikan kepada para pelaku UMKM agar tetap bertahan di era new normal ini, Bang Sandi? Pertama, adaptasi pasar berubah, sektor pariwisata berubah, sektor ekonomi berubah. Dengan berubahnya pasar, masyarakat beradaptasi dengan pandemi ini. Konsumsi akan juga mengalami penyesuaian. Perilaku konsumen juga berubah. Kita belajar, kita pivot, masuk ke bidang yang sekarang lagi bersinar, seperti pangan. Pangan lagi berkembang. Kita masuk ke sektor digital. Kita masuk ke sektor kesehatan. Kita masuk ke sektor-sektor alternatif energi yang justru meningkat setelah krisis ini. Bahwa beban biaya masyarakat membebani sekali, kita cari solusi-solusinya. Dan setelah beradaptasi pasar, kita kelola pasok. Pastikan rantai pasokan kita dengan ekosistem usaha kita bisa memberikan kekuatan kepada untuk bertahan. 3, atur keuangan secara ketat dan disiplin. Bukan hanya protokol kesehatan yang ketat dan disiplin, tapi protokol keuangan yang ketat dan disiplin. Terakhir, efisienkan operasi. Tingkatkan kemampuan SDM untuk rebound. Dan hikmah terbesar dari wabah ini, ternyata bahwa UMKM ini kembali menjadi penyelamat. Mereka tahan banting. Mereka udah sempat pingsan, tapi sekarang mereka mulai siuman. Nah inilah kita cepat kasih oksigen. Oksigennya dalam bentuk likuiditas kepada sektor UMKM. Saya yakin dengan UMKM yang tahan banting dan segera bangkit, kita akan mampu survive, akan mampu menjadi penyintas wabah terdepan. Di mana tempatnya? Di Lombok dan di NTB. Di situ fokuskan kebijakan-kebijakan pemulihan ekonomi nasional dengan tentunya mengedepankan kesehatan masyarakat ditekan rendah-rendahnya. Baik, Bang Sandi, terakhir pertanyaan dari kami, mungkin ada yang ingin Anda sampaikan untuk pemerintah Nusa Tenggara Barat, apakah mungkin saran geliat ekonomi di wilayah Nusa Tenggara Barat saat ini di tengah pandemi COVID-19? Anggota DPRD, kawan lama saya, Bang, juga ada pengusaha. Siap, kita Pak Sandi, siap. Katanya ada Bu Wakil Gubernur, ada Pak Gubernur. Saran saya kepada pemerintah NTB tentunya teruskan kerja baiknya untuk membantu masyarakat yang ada di strata ekonomi terbawah. Berikan bantuan langsung tunai dengan data-data yang akurat, terverifikasi dan tervalidasi. Lakukan penyerapan program ekonomi nasional yang disalurkan melalui pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, dan pemerintah kota. Semuanya bersinergi, jangan terpecah. Sekarang musim politik sudah berganti menjadi musim pandemi. Jadi kita pastikan kita bersinergi, bersatu padu. Saya yakin badai pasti berlalu. Dan seandainya badai berlalu, hari-hari terindah, hari-hari tercerah akan menjadi peluang bagi kita ke depan. Sukses untuk pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten kota, seluruh Lombok dan NTB. Kita tunggu kolaborasinya, nanti saya sudah tidak sabar pengen datang ke Lombok lagi, ke NTB lagi, mungkin kita makam Taliwang dan Kampung Plecing, kebanggaan.
Luar biasa. Kami tunggu kedatangan Bang Sandiaga Uno di Lombok, Nusa Tenggara Barat. Baik pemirsa, demikian rangkaian dialog pada kesempatan pagi hari ini. Bagaimana tadi kita sudah membahas terkait dengan topik nasib UKM di tengah pandemi virus corona. Bagaimana tadi sudah dijabarkan juga oleh narasumber kita, ada Naufar Evaridua dan juga Bapak Abdul Hadi yang merupakan pelaku UKM dari Kabupaten Lombok Barat. Dan terakhir tadi juga sudah disampaikan oleh Bapak Sandiaga Salahuddin Uno bagaimana kita semua agar bisa bangkit di tengah situasi sulit pandemi virus corona saat ini yang masih terus mewabah di seluruh dunia, khususnya di wilayah Indonesia, dan saat ini kita rasakan bersama di Kota Mataram. Dan demikian rangkaian acara pada Bincang Gemilang kesempatan pagi hari ini. Kini saatnya saya pamit undur diri dari hadapan Anda.